Sheikh Jassim kian dekat beli Man United usai setan merah dipermalukan Galatasaray. Sheikh Jassim berpotensi lebih mudah mengakuisisi klub Liga Inggris Premier League Manchester United, usai setan merah kalah dari Galatasaray di Liga Champions 23/24. Manchester United menderita kekalahan dari Galatasaray dengan skor 2-3 di Liga Champions 2023/24 pada Rabu, 04/20/23. Hal ini diyakini berdampak pada keputusan keluarga Glazer. Glazer selama ini menuntut mahar 6 miliar pound sterling untuk merampungkan penjualan Manchester United ke Sheikh Jassim atau Sir Jim Ratcliffe. Namun, dengan hasil buruk yang terus-menerus terjadi terakhir, kalah dari Galatasaray, Glazer bisa saja melunak dan menurunkan tuntutan mereka. Kalau memang begitu, maka proses akuisisi oleh Sheikh Jassim hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebab, Manchester Evening News melaporkan bahwa bankir Qatar itu sudah mengajukan proposalnya. Belum lama ini, Sheikh Jassim kembali mengajukan penawaran sekitar 5 miliar pound kepada Glazer dan menunggu respons dari mereka, tepatnya dari Rhein Group. Sheikh Jassim memang tidak mundur meski rivalnya, Sir Jim Ratcliffe, hanya ingin membeli saham setan merah 25% saja. Hal ini memungkinkan Glazer tetap punya kuasa di Old Trafford. Dengan kekuasaan hanya 25%, maka Jim Ratcliffe hanya perlu 1,5 miliar pound untuk bisa membujuk Glazer menerimanya sebagai salah satu pemilik Manchester United. Meski demikian, Sheikh Jassim tak gentar untuk melayangkan proposal baru dan tetap duduk manis di balik layar menunggu jawaban Glazer. Kalau dari pihak fans sendiri, sebagian besar dari mereka sudah dilaporkan memilih Sheikh Jassim sebagai pemilik baru Manchester United ketimbang Jim Ratcliffe. Erik ten Hag bisa dipecat MU dan kembali ke Ajax. Erik ten Hag mengalami awal musim yang buruk bersama Manchester United. Setan merah dan para penggemarnya masih belum pulih dari kekalahan kandang mereka yang memalukan dari Galatasaray pada Selasa malam kemarin. Kekalahan itu terjadi hanya 3 hari setelah dikalahkan di tempat yang sama oleh Crystal Palace dalam pertandingan lanjutan Premier League. Brentford akan menjadi tim berikutnya yang mengunjungi Old Trafford di Liga Premier pada hari Sabtu, pertandingan terakhir United sebelum jeda internasional. Dan tim Ten Hag tidak boleh kalah lagi karena sejauh ini mereka sudah merasakan 4 kekalahan hanya dalam 7 pertandingan Liga. Jika kalah lagi, bukan tidak mungkin posisi Erik ten Hag di kursi manajermu semakin terancam. Dan, mantan striker Ajax Kenneth Perez menegaskan bahwa bukan ide gila jika Erik ten Hag kembali ke Ajax di tengah kesulitannya di Manchester United. Bayangkan jika Erik ten Hag dipecat, apakah akan sangat gila jika Ajax memintanya kembali? Kata Perez di Football Praat ESPN. Pemain internasional Denmark ini mengatakan, bukan tidak mungkin Erik ten Hag dipecat MU. Sebab, MU adalah tim besar yang menginginkan selalu berada di perebutan juara. Manchester United terkenal dengan kenyataan bahwa segala sesuatunya bisa menjadi sulit jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, tambah pria berusia 49 tahun itu. Kalau begitu, itu bukan ide gila, kan? Tensi ruang ganti Man United tambah memanas. Para pemain saling mengeluh dan gibahi Erik ten Hag, obsesinya itu loh. Para pemain Man United saling berkeluh kesah mengenai obsesi berlebihan ten Hag. Ruang ganti Manchester United kini menjadi tempat yang terasa lebih toksik setelah deretan hasil mengenaskan yang dipetik tim belakangan ini. The Red Devils, sekali lagi, menelan kekalahan saat bentrok dengan Galatasaray di Liga Champions, melengkapi 6 kekalahan dari 9 pertandingan pertama mereka di seluruh kompetisi musim ini. Manajer Erik ten Hag sejauh ini terbilang gagal mengendalikan kapal Man United yang karam, dan situasi itu membuat para pemain semakin resah dan saling berkeluh kesah. Sebagaimana laporan yang dibeberkan The Independent, atmosfer di ruang ganti setan merah sekarang terasa sangat panas. Para pemain bawaannya saling emosi. Tak jarang, anak-anak asuh ten Hag saling mengutarakan keluh kesah di antara mereka mengenai obsesi sang manajer terhadap aturan dan disiplin. Para pemain disebut tidak sreg dengan berbagai kebijakan yang dibuat mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut, yang di musim lalu mempersembahkan trofi Piala Liga Inggris bagi klub. Ten Hag sendiri baru-baru ini mengeluhkan para pemainnya kurang memiliki kekuatan mental untuk menghadapi kemunduran.
Bagaimanapun situasi Man United saat ini, para petinggi klub sudah mengambil sikap bahwa posisi Ten Hag di Old Trafford aman alias tak ada wacana pemecatan dalam waktu dekat ini. Rekan Rasmus Højlund di Atalanta diincar Manchester United. Daftar bek incaran Manchester United semakin panjang. Nama terbaru yang masuk daftar adalah rekan satu tim Rasmus Højlund di Atalanta dulu, Georgios Calvini. Bek berusia 19 tahun itu mulai mencuri perhatian klub-klub besar ketika mulai bermain reguler di musim 2021-2022 dengan total 21 penampilan. Menit bermainnya meningkat di musim 2022-2023 dengan total 34 penampilan. Namanya dengan cepat jadi rebutan klub-klub besar di musim panas 2023 lalu. Namun, Scalvini memutuskan bertahan. Walaupun Atalanta berkenan melepasnya, belum ada klub yang berani membayar mahal pemain asal Italia tersebut. Di musim panas lalu, Paris Saint-Germain ternyata jadi salah satu klub yang tertarik dengan servis bek muda tersebut. Tawaran pun sudah dilayangkan. PSG menggoda dengan nominal transfer sebesar 30 juta euro. Atalanta menolak. PSG datang lagi dengan tawaran yang sama, tetapi dengan tambahan bonus. Hasilnya, masih ditolak. Atalanta ternyata saat itu menginginkan nominal transfer yang lebih besar. Scalvini hanya akan dilepas jika ada klub yang berani menawar di angka 45 juta euro. Sekarang harga Scalvini semakin naik. Dikutip dari Tuttomercato Web, sang pemain kini dibanderol dengan harga minimal 50 juta euro. Kenaikan harga tersebut tidak lepas dari performa Scalvini yang konsisten dan semakin matang. Perannya vital di jantung pertahanan Atalanta. Dari 9 pertandingan Atalanta di musim ini, Scalvini tidak sekalipun absen. Dirinya hanya sekali bermain sebagai pengganti pada pekan ke-6 Liga Italia. Terlepas dari harganya yang naik, Man United yakin bisa memboyongnya. Keyakinan ini berasal dari kesuksesan Man United memboyong Højlund. Relasi antara Man United dan Atalanta yang baik diklaim akan mempermudah negosiasi. Scalvini akan jadi salah satu opsi yang akan didekati di musim dingin 2024 nanti. No matter how much that I scream, nobody hears.